Yohanes 15 ayat 12 berkata, inilah perintahku, kasihlah seorang terhadap yang lain sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, bagian pertama, Tuhan Yesus kan sudah habis-habisan mengampuni saudara, mengasihi saudara. Sekarang bagian kedua, dia berfirman, seperti aku mengasihimu, kasihlah orang lain. Seperti aku mengampunimu, ampunilah orang lain. Itu ketetapan perjanjian baru. Kalau dulu di perjanjian lama ada 613 aturan. Lalu diringkas menjadi 10 perintah. 10 commandments. Lalu diringkas lagi jadi satu hukum kasih. Kasihlah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ada orang salah tanggap begini, 613 itu Taurat bukan, 10 itu juga Taurat bukan. Yang ini adalah untuk kita, bukan. Karena yang ini pun persis seperti yang ini, tidak ada yang bisa melakukannya. Coba kalau saudara menganggap bahwa hukum kasih itu adalah untuk saudara. Coba siapa yang bisa? Kasihlah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Siapa yang bisa? Dari zaman Adam sampai sebelum Yesus, tidak ada satupun yang bisa. Itu hukum pertama. Hukum kedua, kasih juga. Kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa yang bisa? 0, nggak ada yang bisa. Ngasihi sesama seperti dirimu sendiri, mana ada yang bisa? Ngasihi istri sendiri saja nggak ada yang bisa seperti diri sendiri. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, nggak ada yang bisa. Apalagi mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. 0, nggak ada yang bisa. Ngasihi anak seperti ngasihi diri sendiri, oke lah menurut ibu-ibu ada yang bisa. Tetapi juga banyak kelemahannya. Anak mengasihi orang tua seperti dirinya sendiri, nggak ada yang bisa. Jadi jangan menganggap hukum kasih itu adalah under grace. Bukan, karena tidak ada yang bisa. Itu adalah ringkasan dari 613, 10, dan satu hukum kasih ini. Tidak ada yang bisa. Lalu Yesus datang menggenapi semua yang manusia tidak bisa. Dia terpaku di kayu salib, dan kemudian siapa yang percaya kepadanya mendapatkan pengampunan. Semua pelanggarannya dihapus, semua daftar dosanya dihapuskan. Dan itulah saya, itulah saudara. Sehingga sekarang saya di dalam Yesus Kristus, saudara di dalam Yesus Kristus menjadi ciptaan baru, menjadi orang benar. Nah, setelah kita dapatkan kebaikan Tuhan ini, gagal melakukan 613 aturan, 10 perintah, hukum utama, semua gagal. Sudah ditanggung Yesus, dia berbuat baik kepada kita. Nah, sekarang Tuhan Yesus berkata, seperti aku sudah mengasihimu, kasihilah. Seperti aku sudah mengampunimu, ampunilah. Itu bedanya di bawah anugerah dengan beda di bawah Taurat. Kalau di bawah Taurat, itu manusia disuruh ke sana, kasihlah Tuhanmu. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Semuanya gagal. Di bawah anugerah setelah salib Kristus, Tuhan sendiri sudah mengasihi kita. Sudah mengampuni kita. Kemudian kita disuruh mengasihi, kita disuruh mengampuni. Di bawah Taurat, ampunilah orang lain. Kalau tidak, Bapamu tidak mengampunimu. Di bawah anugerah, seperti aku sudah mengampuni, ampunilah. Kolose 3 ayat 13 dikatakan begini, sabarlah satu sama lain dan saling mengampuni, seperti Kristus telah mengampuni
Semua diampuni oleh Yesus. Siapa yang yakin dosamu diampuni Yesus? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Sama seperti kamu telah diampuni. Ayatnya bilang apa tadi? Tolong. Seperti Kristus telah mengampuni kamu, sekarang ampunilah. Efesus 4 ayat 32 dikatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lembut hati dan saling mengampuni. Sebagaimana Elohim dalam Kristus juga telah mengampuni kamu. Karena saudara ini sudah diampuni, biarlah saudara mengampuni. Ada sih keuntungan-keuntungan kalau saudara mengampuni. Apa ya keuntungan-keuntungan kalau saudara mengampuni? Yang pertama, kalau engkau mengampuni, membuatmu bebas. Kalau saudara diikat dengan dendam, diikat kebencian, itu hidup terikat, terbelenggu, gak ada kebebasan sama sekali. Diikat dendam, diikat kebencian. Tetapi ketika engkau melepaskan pengampunan, waduh rasanya, ya sudahlah. Akhirnya lega gitu. Bukan hanya membuatmu bebas, tetapi ketika engkau melepaskan pengampunan, membantumu untuk melangkah ke depan. Kalau saudara hidup di dalam kebencian, itu stuck di masa kini. Gak maju, gak mundur, selalu ingat dengan perkara ke belakang. Penyesalan, kebencian, dendam. Tetapi ketika engkau melepaskan pengampunan, engkau tidak stuck di saat ini, tetapi engkau melangkah maju ke depan. Mulai engkau bisa melangkah maju ke depan. Engkau dilepaskan, engkau melangkah maju ke depan. Yang ketiga, ketika engkau melepaskan pengampunan, it begins your healing proses. Itu mulainya proses kesembuhanmu. Adalah dusta ketika saudara dicurangi, dikhianati, lalu enggak terluka. Itu dusta. Pasti terluka. Engkau dilukai oleh menantu, engkau dilukai oleh mertua, engkau dilukai oleh pasangan, pasti terluka. Tetapi ketika engkau melepaskan pengampunan, itu mulainya proses kesembuhanmu. Baik kesembuhan fisik, ada yang sakit karena dendam, kepahitan. Itu mulai proses kesembuhan fisikmu, mulai proses kesembuhan rumah tanggamu setelah ada pengampunan. Mulai proses kesembuhan usahamu, keuanganmu. Cobalah saudara, kenapa kok terpuruk, enggak sembuh-sembuh ini keuangan. Lepaskan pengampunan. Yang berikutnya, ketika engkau melepaskan pengampunan, melenyapkan kemarahan dan kebencian. Selesai sudah. Yang berikutnya, ketika engkau melepaskan pengampunan, keuntungannya apa? Kau tidak lagi membiarkan orang lain mempengaruhimu, menguasai hati dan pikiranmu. Ada loh saudara orang-orang yang diikat dengan dendam, diikat dengan kebencian. Orang tersebut selalu mengendalikan suasana hatinya, menguasai dia, mempengaruhi dia. Padahal orang yang dimaksud lagi rekreasi ke luar negeri, seneng-seneng. Sementara dia di kamar menyendiri, susah, kadang keluar air mata, kadang nggak mandi berapa hari gitu. Ngapain? Kenapa kau membiarkan orang menguasai, mengendalikan hati pikiranmu? Mungkin jawaban saudara begini, iya tapi karena dia itu sudah berbuat jahat dan lain sebagainya. Tidak fair. Kalau orang sampai tidak bisa melepaskan pengampunan, lebih suka menahan kemarahan, menyimpan kemarahan dan dendam, dia lupa bahwa God is still in control. Bahwa Tuhan itu masih pegang kendali. Saudara, ketika saudara dicurangi, dikhianati, diperlakukan buruk oleh siapapun,
oleh anak atau orang tua atau saudara atau rekan kerja, Tuhan itu masih pegang kendali. Tuhan bisa mereka-rekakan yang buruk yang kau alami, itu malah mendatangkan kebaikan bagi dirimu. Ketika Yusuf dicurangi oleh saudara-saudaranya, sempat memang dia ngalami suffering, pergumulan, penderitaan. Tapi kemudian dia lepaskan pengampunan. Karena Tuhan memang mereka-rekakan yang buruk ini mendatangkan kebaikan bagi Yusuf. Dalam nama Yesus, saya mau sampaikan kepada saudara, sehelai rambut tidak dibiarkan jatuh tanpa seizin dari Tuhan. Dan apa yang buruk yang menimpamu, Tuhan yang mengasihimu bisa mengubahnya, mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Apa sih keuntungannya kalau kau mengampuni? Saudara akan mendapatkan damai sejahtera di pikiranmu. Yang berikutnya, kalau engkau mengampuni, itu kau membuktikan kau punya kuasa. Ketika engkau melepaskan pengampunan, kau membuktikan bahwa engkau punya kuasa untuk mengampuni. Engkau bukan seorang yang powerless, tetapi aku punya kuasa untuk mengampuni dia. Jangan saudara berkata, kok enak dia aku ampuni. Enggak, saudara. Memang dengan kau melepaskan pengampunan, tidak mengubah masa lalumu. Tetapi damai sejahtera sekarang dan masa akan datang, itu pasti sangat-sangat berubah. Sebab unforgiveness, roh spirit tidak mengampuni, itu ngeblok keajaiban berkat yang Tuhan sediakan. Lepaskan pengampunan. Yang kedelapan, apa sih untungnya mengampuni? Pengampunan is the best revenge, adalah balasan yang terbaik. Pengampunan adalah salah satu ajaran yang terbaik dalam kehidupan. Forgiveness is one of life's greatest teachers. Salah satu guru dari antara berbagai guru, pengampunan itu yang terbaik. Yang terakhir, pengampunan menolong kita lepas dari mental pecundang. Forgiveness helped us release the victim mentality. Banyak kali orang itu terjebak, terperangkap dengan mental sebagai korban. Oh, aku ini korban. Aku ini jadi objek, aku ini jadi sasaran, aku ini jadi kambing hitam. Aku ini yang disalah-salahkan. Lalu dia self pity, mengasihani diri sendiri. Enggak ada gunanya, saudara. Di dalam Kristus Yesus, saudara itu bukan punya mental korban, tetapi saudara itu harusnya punya mental pemenang. Ketika engkau melepaskan pengampunan, aku bukan mental korban. Seperti ketika Yusuf dikhianati oleh saudaranya dan diperlakukan tidak fair oleh orang tuanya. Dia melepaskan pengampunan. Dia tidak menempatkan dirinya sebagai pecundang. Dia tidak terikat dengan victim mentality. Tetapi dia lepaskan pengampunan. Dan lihat, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang akan lawan dia? Rancangan Tuhan tidak akan ada yang bisa membatalkannya. Dan saya beritahu di dalam Kristus Yesus, nyawa saja diberikan, maka yang lain yang kau perlukan, Tuhan pasti sanggup menyediakannya. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadi Siswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.
Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus, Tuhan, Kau setia, Kau yang layak untuk disembah. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus, Tuhan, Kau setia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus, Tuhan, Kau setia, Kau yang layak untuk disembah. Menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati, memuliakan Engkau Yesus, penguasa hidup kami. Haleluya, haleluya, terima kasih. Terpuji Engkau Tuhan, Engkau yang memberikan kemenangan, Engkau yang memberikan anugerah, bukan untuk sementara, tetapi sepanjang umur hidup kami, selama-lamanya. Haleluya, terpuji nama-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih.